Oke, pada kesempatan kali ini gue mau ngasih tahu cara ganti harddisk ke SSD. Jadi untuk zaman sekarang tuh penyimpanan itu udah penting banget, apalagi SSD ini. SSD ini kecepatan itu lebih cepat dan direkomendasiin pakai untuk OS. Jadi kalau SSD untuk OS, kalau harddisk biasa tuh untuk data boleh. Jadi lebih baik kalau untuk zaman sekarang tuh OS pakai SSD biar operasional si laptop ini lebih cepet lah kalau mau ngapa-ngapain gitu, karena udah SSD udah cepet. Oke, jadi ini ada Lenovo IdeaPad S10 Strip 2 kalau nggak salah. Ini model laptop lama, bisa terbilang lama. Jadi gua udah nyiapin SSD-nya. Ini ukuran 256 GB. Terus gue juga udah nyiapin bootable Windows 7 buat install Windows di sini nanti kalau udah kepasang. Terus gue nyiapin obeng pastinya buat buka si laptop ini. Oke, kita langsung buka aja ya. Oke, ini udah kebuka. Nah, di sini ini RAM. Ini RAM laptop yang ukurannya lebih mini lagi. Nah, ini harddisknya tinggal kita cabut aja harddisknya. Oke, nanti paling kita butuh si casing ini nih, atau bracket buat pindahin ke si ini SSD. Kita copot dulu ya. Oke, ini udah copot semua, ini bautnya ada 4. Ini udah kita copot, kita ambil aja. Nah, ini. Nah, ini harddisk yang lama nih. Ini harddisk 160 GB dari WD. Ini kita langsung ganti ke sini. Kita pasin sama si baut. Nah, ada pas nih. Nah, oke. Kita obeng lagi. Kita baut lagi. Nah, udah kepasang semua ya. 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kita pasang ke laptopnya. Nah, gampang. Kita masukin ke si slotnya. Slot. Nah. Oke, udah kepasang dengan pas. Nah, langsung kita tutup. Sip. Oke, sekarang kita install ulang, bukan install ulang sih, kita install Windows-nya karena SSD-nya belum ada Windows-nya. Oke, karena ini baterainya udah bocor, udah harusnya diganti, harus tetap dicas. Oke, kita masukin bootable Windows. Oke, nanti kalau ini kalau ada yang mau tahu cara buat bootable Windows-nya, ntar gua bikinin videonya ya. Oke, udah ini kita hidupin si laptopnya. Langsung kita masuk ke BIOS. Bisa BIOS, bisa langsung ke F12. F12 ini buat pilih bootnya. Kita boot ke. Nah, ini udah ada ketemu ya. Nah, di sini satu udah ada USB SanDisk ini buat bootable. Yang kedua ini IDE atau tadi slot buat itu udah ada RX7 25 GB untuk SSD-nya. Untuk ketiga ini nggak terlalu penting. Oke, sekarang kita pilih si USB HDD. SanDisk flash disk kita buat proses ke instalasi Windows. Ini kebetulan bootable Windows-nya gue pakai yang IO atau all-in-one, jadi semua jenis macam-macam Windows 7 ada yang home, ada yang basic, ada yang ultimate, profesional, dan ada yang 32, 64. Ini lama karena masih di flash disknya, ini kan masih bootable di flash disk. Iya, nanti kita juga kita udah tes hidupin berapa lama pakai HDD. Nanti kalian bisa lihat perbandingannya, dan nanti untuk yang masuk ke Windows dengan SSD kita bandingkan juga. Oke, ini Windows 7. Lanjut install, kita pakai US aja. Time currency-nya kita coba pilih Indonesia. Indonesia mana Indonesia? GHI. Ini dia Indonesia. Keyboardnya biar aja US. Nah, ini untuk N buat ini kan kita nggak ada mouse nih. Untuk N next, nah di bawahnya ada
tanda garis bawah tuh kalian bisa klik Alt N, nanti langsung pindahan ya. Nah ini kalau install tanda garis bawahnya di I. Nah, ini biar kalian tahu aja nih, ini yang kalau misalnya nggak ada mouse dan di komputer gitu, kalau trackpad rusak juga bisa. Jadi ini kayak shortcut lah. Ini install now, tanda garis bawahnya di I, kita Alt sama I. Nah dia langsung install. Nah di sini yang gue bilang tadi all in one. Jadi ada Windows 7 Starter, Home Premium, Professional volume 86, Ultimate. Kita pakai yang Home Basic aja di 86. Soalnya pemakaiannya buat yang standar paling Windows, Microsoft, Office dan lain-lain. Kita pilih terus kita klik Enter. Nah di sini juga I accept, garis bawahnya di A, kita klik Alt A. Nah dia checklist tuh, terus langsung next saja. Nah ini kita mesti custom install Windows only. Jadi kita bikin partisi dulu. Ini 238. Jadi 256 itu nggak sepenuhnya 256, pasti berkurang dia. Kita new, terus kita jadiin 239 100 lah, 100.000. Oke. Nah ini untuk sisanya kita jadiin. Nah jadi yang 97 ini gue jadiin OS, yang 140 jadiin data. Soalnya Windows 7 dan nggak bakal update lagi lah harusnya lah ya. Gue jadi klik ini buat primary, diklik terus kita klik next. Jadi diklik ini berarti yang dia ada Windowsnya gitu ya. Jadi dia jadi bakal C, ini jadi bakal D. Gitu caranya. Kita next saja. Nah di bagian sini cepet banget dia nanti dia. Dibandingkan dengan HDD pasti lama banget. Nah langsung 100 kan, Oke ini udah nih, dan dia bakal nge-restart. Kalau nge-restart nanti ketutup, lu mesti dicabut flash disknya. Jadi nanti kalau masuk biar nggak masuk ke proses yang bootable tadi. Nah ini pasang lagi biar dia lanjut ke proses instalasi. Harus dipasang lagi si flash disknya. Nah ini lagi setup is updating registry setting buat ngelanjutin ya istilahnya finishing touch, sentuhan akhir. Nah lanjut lagi kan dia completing installation, melengkapi instalasi. Oke ini udah masuk ke buat penamaan si laptop. Jadi di sini ada type username for Escamper. Kita next, ini next aja, nggak usah pakai password. Ini juga next aja, skip lah. Ini accumulator aja. Ini Hanoi udah bener, jamnya jam berapa toh? Ini ntar aja lah, gampang. Kita next dulu. Ini skip aja. Nah. Nanti kalau udah benar-benar selesai, kita mau coba matiin dulu, terus kita hidupin seberapa cepat dia booting sampai kelar dibandingkan dengan hard disk drive HDD. Belum hard disk. Nah ini udah kelar sih harusnya nih. Oke kita langsung shutdown aja ya. Shutdown, nanti kita siapin buat pakai stopwatch. Shutdown.
Oke, itu tadi perbandingan yang kalian udah lihat HDD dan SSD. Untuk perbandingannya ya beda 10 detikan lah. Yang HDD bootable sampai 1 menit, untuk yang SSD hanya 50 detik gitu. Yang pasti ada bedanya kan ya. Jadi, dan juga bedanya pasti ada saat pengoperasian, mau buka apa tuh pasti lebih cepat gitu dibandingkan hard disk drive. Apalagi atau mau buka folder, mau buka apa itu pasti lebih cepat, soalnya hard disk ini kan piringan ya, jadi dia muter nyari file di mana. Tapi kalau si SSD atau solid state drive itu dia langsung loncat ke chipnya gitu. Dia setelah chip dalamnya chip gitu, jadi dia langsung nyari ke tempat di mana program atau data itu disimpan gitu. Jadi cara penggantian di Lenovo IdeaPad S10 Strip 2 ini berhasil, dan support dia untuk SSD. Gue juga ini tos-tosan atau belum tahu si laptop ini bisa nggak, ternyata bisa, dan ini hasilnya. Jadi semoga nanti yang pakai laptop ini lebih cepat lah untuk pengoperasian si Windows 7 saat buka Microsoft Word atau kerja yang lainnya. Yang pasti sih Microsoft Word atau ya browsing atau lebih cepat gitu. Oke, kalau ada yang mau tanyakan tentang cara ganti SSD ini bisa tanyakan di kolom komentar. Gua insya Allah bakal jawab secepatnya dan yang kita bisa. Kalaupun nggak bisa, nanti gua cari tahu buat menjawab pertanyaan kalian. Oke, untuk link pembelian si SSD ini juga udah gua kontenin di channel gua yang lain, di Kita Unboxing tuh udah gua kontenin, dan ada link pembeliannya juga di deskripsi. Oke, mungkin sekian dari cara gua. Sampai ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.